Haleluya, selamat bertemu kembali. Ya, akhir-akhir ini kita bicara mengenai sistem kerajaan Allah. Kenapa? Karena ini waktunya tubuh Kristus kita dipulihkan. Ya, dipulihkan luar biasa untuk kita keluar dari cara berpikir yang keliru, ya, cara kita memandang diri kita yang sudah dikotori, ya kan, dengan sistem dunia, tradisi agamawi, dan kita boleh mengalami kemerdekaannya lebih lagi, yang adalah hak kita, ya, kelepasan yang lebih lagi, ya. Kita berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus, kami sepakat dan minta supaya roh hikmat dan wahyu membukakan mata hati kami semua, sehingga kami lebih mengerti apa itu sistem kerajaan Allah, kami lebih bertumbuh, haleluya, sebagai anak-anakmu, dan kami boleh lebih lagi berjalan sebagai mestinya di dalam kelegaan yang lebih besar. Haleluya, karena kuknya Tuhan Yesus itu mudah, bebannya ringan, dan jiwa kami akan ada lebih lagi kelegaan yang lebih besar. Dan kemuliaan-Mu akan lebih dinyatakan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus suka bilang, siapa yang bertelinga baiklah ia mendengar. Haleluya. Nah, untuk saudara dan saya, kalau kita mau mengalami lebih lagi, kita perlu mendengar dengan hati terbuka, ya. Mendengar dengan iman itu berarti mendengar dengan hati terbuka. Bukan secara pikiran saja, tapi hati terbuka. Ya kan? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu roh, ya. Ini di Amerika pagi ini ada burung yang suaranya kenceng. Mudah-mudahan tidak mengganggu saudara, ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi haleluya. Tira kusha parala kashola baka sindiranda kushala lana ketira. Irada kushara. Saudara, ini sangat menolong, karena kalau ini kita tidak mengerti lebih lagi, firman Tuhan itu jadi seperti teori, seperti sesuatu angan-angan, ya kan, di luar penalaran kita, dan akhirnya seseorang itu bisa jadi jemu, ya kan, karena seolah-olah tidak nyata. Firman Tuhan itu nyata, karya Yesus nyata, dan adalah hak kita untuk kita tidak menerus berada di posisi yang sama. Ya, sekarang banyak anak Tuhan yang tidak happy, ya. Di Amerika juga gitu, saudara. Ya kan, anak saya bilang dia kerja, ya, di Starbucks, ya. Dia bilang, orang baru datang. Saya tidak suka di sini. Aduh, saya berharap saya nggak di sini. Baru mau kerja, sikapnya sudah begitu. Kenapa? Itulah sistem dunia yang sudah jatuh. Dulu manusia tidak begitu. Dulu manusia tidak hidup hanya untuk makan, hanya sekedar eksistensinya hanya untuk bertahan hidup. Manusia dulu tidak begitu, ya kan? Karena Tuhan tidak begitu. Allah itu dia pencipta, dia creator, ya. Dia menciptakan, dia salah satu sifatnya adalah terang, dia kelimpahan, ya kan. Jadi kita lihat Yesus. Yesus juga di bumi, dia tidak pernah kan, misalnya sekali hari, aduh Petrus, hari ini kita tidak usah dulu deh ke Kapernaum, gimana dananya kurang, atau saya lagi tidak enak badan. Saya mau tertawa, ya. Nah, kita boleh ya, kita bertumbuh, mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah cukup lama ikut Tuhan, ada pengharapan. Yesus tidak begitu. Yesus bilang, siapa yang ngelihat saya, ngelihat Bapa. Amin, saudara. Dulu firman Tuhan mengatakan manusia itu penuh kemuliaan. Kenapa? Karena dikatakan di Galatia 3, ya kan, semua orang sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dari situ manusia hidup untuk jadi budak, ya kan, melayanin barang, melayanin materi, melayani kebutuhan hidupnya dia. Sehingga dalam keadaan itu, ya kan, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Amin, saudara. Thank you Jesus untuk kabar baik, ya kan. Tapi puji Tuhan, waktu Yesus datang, dia bilang semua otoritas sudah diberikan kepadaku
di bumi dan di surga. Dan dia sudah membeli kita, menebus kita dengan darahnya. Dia sudah tebus, dia sudah bayar harganya. Untuk kita tidak lagi hidup seperti itu. Ya kan? Karena hidup di bawah sistem dunia ini serba tidak pasti, serba terbatas, penuh dengan perselisihan, ya kan? Terus suka membanding-bandingkan, ya kan? Tidak pernah ada satu tempat di mana bisa istirahat. Ya kan? Selalu harus memastikan nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Ya kan, berdasarkan dengan apa yang ada. Ya kan? Itu sebabnya mentalitas budak. Ya, banyak orang kepengen kerja dengan pemerintah, kenapa? Supaya ada pensiun. Supaya ada orang yang ikut gereja pelayanan, kenapa? Karena nanti kalau waktu mati dibelikan peti mati, saudara. Waduh, saya bilang, masih hidup sudah pikir mati. Kenapa, saudara? Berada di bawah sistem dunia yang sudah jatuh. Seorang budak, ya, budak itu hanya bertahan hidup. Budak tidak mikir mengenai liburan. Budak juga tidak punya hal-hal untuk dirinya. Ya, semua itu dimiliki sama tuannya. Bahkan dirinya dia tidak punya, tuannya yang milikin. Ya kan? Tapi puji Tuhan, haleluya, firman mengatakan kita sudah diboyang ke dalam kerajaan putranya. Kita tidak lagi berada di bawah sistem dunia ini yang sudah jatuh. Kita tidak berada di bawah sistem ilah dunia ini. Ya kan, karena Alkitab bilang dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi firman Tuhan bilang walaupun kita masih di dunia, tapi kita bukan lagi dari dunia ini. Maksudnya apa, Ibu Monica? Oh, nanti ya di surga tidak ada kekurangan, tidak ada penyakit, tidak kesepian, tidak, saudara. Tuhan Yesus sudah berdoa dan doanya sudah digenapin, ya. Di mana kita semua sebagai anak Allah, kita punya hak untuk kita menggenapi potensi kita di dalam Tuhan. Tuhan sudah tanam dalam diri kita karunia, talenta, dan dia sudah boyong kita. Firman-Nya di Kolose 1 ayat 13, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah dipindahkan ke dalam putranya, kerajaan putranya. Kita sudah diboyong. Wow. Firman Tuhan itu kalau pakai kata-kata itu luar biasa, ya. Ada artinya, convey itu diboyong rame-rame. Wow, dipindahkan rame-rame. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Dulu kita tinggal di rumah yang selalu bocor, ya kan? Bocor di sana sini, bocor sana sini. Tambal di sini, bocor di situ. Tambal di situ, bocor yang ini. Semuanya sudah kena bocoran. Itu kita dulu begitu. Tapi puji Tuhan, kita sudah diboyong. Ya kan, tidak lagi di rumah itu yang bocor sana sini. Ntar baru sebentar tenang, kena bocoran lagi. Kita sudah dipindahkan. Tidak lagi berada di bawah sesuatu rumah, di suatu posisi, ya kan, di mana kita jadi victim, jadi korban. Jadi korban tidak berdaya, dibatasin, ya kan? Sehingga selalu cari-cari sesuatu untuk kasih kita ketenangan, garansi, kepastian untuk hidup saya. Nanti di masa tua, nanti untuk anak cucu saya. Puji Tuhan, ya, kita sudah dilepaskan dari itu. Sekarang kemuliaan Tuhan, ya kan, Alkitab bilang bangkitlah, bersinarlah lebih, sebab terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa? Karena kita sudah dipakaikan Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Nah, oke, kita langsung saja, ya, saudara. Jadi kita tahu Alkitab mengatakan, ya kan, bahwa kita semua sebagai anak-anaknya Allah itu tidak memandang rupa. Ya kan, kita rubah banyak sekali paradigma cara berpikir kita yang membatasi dia tanpa kita sadarin. Ya kan, cara berpikir bahwa berkat itu hanya melalui penyediaan hidup kita itu adalah tujuan hidup kita. Ya kan, dari kecil sampai besar kita disuruh sekolah, kita sudah begini dan begitu. Supaya apa? Supaya kamu tidak kekurangan. Ya kan? Pacu dirimu, dorong diri kamu supaya kamu tidak kekurangan. Tapi sekarang, haleluya, ada sesuatu perubahan dan kita lebih mengerti sehingga thank you Lord Jesus,
Hal-hal itu kita tidak lagi urusan dengan semak duri, ya kan? Kenapa Yesus pakai pakai mahkota duri? Itu kenapa di mahkota? Karena itu bicara mengenai pikiran, stres, ya, sesuatu yang menekan. Sampai ada orang yang saya dengar baru-baru ini, orang itu kemudian harus cerai karena baru menikah terus cerai karena kecewa karena ternyata pasangan hidupnya setiap hari minum obat stres sampai 7. Bayangin ya, kelihatannya makmur kaya, tapi kenapa sampai harus minum obat? Dan itu orang Kristen, Saudara. Orang Kristen, Saudara. Kenapa? Karena masih belum mengerti sistem kerajaan Allah, ya. Nah, puji Tuhan ya, Injil itu kabar yang baik yang memerdekakan. Kita lihat aja di sini, ya kan, di Kejadian 8 ayat 22 supaya kita lebih mengerti sehingga kita dimerdekakan dari mentalitas budak, ya. Amin, Saudara. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada. Ya kan? Jadi tidak akan berhenti-henti. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ada satu hukum di bumi ini, yaitu hukum apa? Menabur dan menuai. Ya toh? Nah, kalau dulu di perjanjian lama, ya kan, di bawah sistem hukum Taurat, itu ada berkat dan kutuk. Tapi kalau sekarang, ya kan, kalau sekarang kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Jadi bukan lagi Yesus imam besar kita, bukan lagi imam besar untuk berkat dan kutuk, ya kan, tapi hanya untuk hal-hal yang baik yang akan datang, dan itu sudah datang. Kenapa hanya untuk hal-hal baik? Sebab Yesus sudah merubah itu semua. Sistem itu sudah dirubah. Ya kan? Sistem itu sudah dirubah di mana eksistensi kita sekarang tidak lagi ditopang oleh kesadaran, ya kan, akan diri perbuatan kita sendiri, jeripayah kita, siapa kita secara jasmani. Tapi eksistensi kita sekarang itu dipusatkan pada Kristus. Karena dia yang sudah hidupkan kita dari sononya. Ya kan, kita sudah jadi ciptaan baru, kita sudah dihidupkan bukan lagi hidup yang natural. Ya kan, kita bilang kita tidak lagi dihidupkan dari keinginan seorang pria. Kenapa ada kita secara jasmani? Karena dulu orang tua kita menikah, ada keintiman, makanya dari situ kita lahir secara jasmani. Tapi sekarang kita tidak dihidupkan seperti itu. Kita sudah dihidupkan dengan hidupnya Allah. Dan kita tidak lagi berada di bawah sistem dunia yang sama. Ya kan? Sistem berkat dan kutuk. Ya kan? Seperti di dalam hukum Taurat. Ya kan, hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan. Ya kan, itu hanya menunjukkan manusia bahwa manusia perlu penebus. Jadi sekarang kita sebetulnya tidak usah lagi takut, ya kan, berkat dan kutuk. Tapi kenapa banyak anak Tuhan yang masih bingung? Karena firman-Nya adalah terangnya, semakin kita mengerti akan membawa kelegaan, ya kan, kelegaan kepada diri kita, ya kan. Nah, ini kuknya yang Tuhan Yesus tuh hukum roh kehidupan. Jadi akan ada musim menabur dan musim menuai. Kalau seseorang tidak mengerti hal ini, itu ibaratnya seperti petani, ya kan, yang terus dia lempar-lempar benih, kemudian setelah dia menabur, dia tidak tahu, ya kan, atau dia tidak mengerti, dia oke, kalau petani itu mengerti, ya, kalau dia menabur dia akan menuai. Tapi banyak orang tidak mengerti, sehingga matanya dibutakan. Dan itu iblis akan menipu, sehingga walaupun Tuhan sudah bekerja dalam hidup seorang anak Tuhan untuk menabur, ya kan, dan Yesus sudah menabur dirinya sehingga kita menuai dari apa yang dia sudah tabur. Itu anak Tuhan itu akan sering ditipu karena dia tidak mengerti bahwa ada musimnya. Segala sesuatu ada musimnya, ya kan, ada waktunya. Kita tidak terus-terus
harus menabur terus menerus, bertahan, ya kan, seolah-olah hanya survive, ya kan. Itu mentalitas budak tuh gitu, hanya terus survive. Tapi ada saat kita akan menuai, ya kan. Dan di dalam kasih karunia ini kita menuai sebetulnya apa dasarnya itu. Kasih karunia itu apa? Kita menuai apa yang tidak kita tabur loh. Yaitu apa? Yesus yang menabur. Yesus menabur hidupnya. Yesus menabur dirinya. Yesus menabur posisi kebenaran dia. Ya kan? Kita menuai dari dia. Kalau kita mengerti ini, dasar keberadaan kita tuh sudah dibawa kasih karunia, di mana kita menuai apa yang sebetulnya kita tidak tabur. Ada yang berjerih payah sehingga haleluya kita bisa menuai, menerima apa yang kita tidak layak. Ini sesuatu yang kita harus mengerti. Dari situ saat kita lebih mengerti bahwa sekarang kita ada di posisi kasih karunia, di mana hidup kita ditentukan untuk terus menuai dengan iman, ya kan? Yaitu apa? Janji-janji Tuhan yang berharga dan luar biasa. Jerih payahnya Yesus, warisan. Warisan itu saudara, itu sebetulnya tuaian yang orang sudah tabur loh. Orang lain yang tabur, betul kan? Kalau kita dapat warisan dari nenek kakek kita misalnya kan, atau dari orang tua kita, dari kakek kita lah, kan dia yang berjerih payah kan, dia yang terus berjerih payah sehingga ada hasil, ada tuaian. Tapi ya kan, dia percayakan itu kepada kita, ya kan? Itu namanya warisan. Jadi sekarang ini kasih karunia ialah apa? Kita menuai apa yang Yesus sudah tabur. Dan waktu kita menerima lebih lagi apa yang dia sudah tabur, itu kasih karunia, kita menerima lebih lagi, ya kan, kebenaran dia. Kita terima lagi benih firman-Nya, ya kan? Kita terima lagi janji-janjinya. Kita terima, ya kan, tuaian itu. Dengan kita menerima itu, haleluya, kita menerima itu dalam diri kita, dalam hati kita, makanya akan ada buah. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Makanya kalau anak Tuhan tidak mengerti ini, iblis menipu dengan membuat kita dibikin sibuk, berusaha melayakkan diri kita lagi dan lagi dan lagi. Itu sebabnya saat kita belum diteguhkan atas jati diri kita, yaitu Kristus, kelayakannya dia, ya kan? Makanya kemudian kan selalu ada rasa takut kurang, takut nanti saya bagaimana, ya kan? Dan berdasarkan itu kemudian berusaha, ya kan, karena tidak mengerti, ya, belum jelas, ya kan, bukannya ke Tuhan untuk tanya, bukannya belajar lebih lagi, tapi kemudian dari situlah, ya kan, dari ketakutan itu karena belum Tuhan, iblis akan masukkan ide-ide, saran-saran, di mana mata kita akan diarahkan kepada yang kelihatan. Itu sebabnya, haleluya, thank you Lord Jesus. Pengkhotbah mengatakan, haleluya 11 ayat 4, kalau kita memperhatikan awan, kita tidak akan menabur, kita memperhatikan angin, tidak akan menabur, kita mempertimbangkan awan, kita tidak akan menuai. Maksudnya apa? Ya kan, terus karena tidak mengerti sistem, belum mengerti betul, sehingga mereka selalu ada alasannya begini, kan kita kan perlu uang. Memang firman Tuhan mengatakan begini, tapi kenyataannya gitu loh. Ya kan, memang kita berdoa, gitu, tapi kan kita harus usaha juga. Gitu loh, juga. Seolah-olah kalau kita percaya sistem kerajaan Allah, lantas kita cuma duduk-duduk ngakuin firman aja. Itu bukan begitu. Anyway, ya kan? Jadi kita tahu ada sistem menabur dan menuai. Ya kan? Dan kita lihat di sini bagaimana Yesus mengajarkan kita. Haleluya, mengajarkan kita. Thank you Lord Jesus. Ya kan, mengajarkan kita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dari mana mulainya sistem kerajaan itu? Saudara, waktu saya pertama kali lahir baru, ya kan,
nggak apa-apa ya, saya ingatkan lagi. Saya tidak lupa. Saya percaya Tuhan ingatkan saya untuk nolong orang. Waktu pertama saya lahir baru. Waktu itu saya di Tokyo, itu saya ke situ karena, nah ini, karena warisan. Tapi uang warisan saya itu karena Jepang itu biaya hidup kan tinggi secara manusia. Untuk manusia itu mahal. Saya bilang ini supaya kita rubah. Jangan apa-apa tuh mahal murah itu sebetulnya dalam kerajaan Allah tuh tidak ada hubungannya ya. Tapi saya ngomong dari segi manusia. Waktu itu uang saya tinggal sedikit. Waktu saya lahir baru, saya kursus bahasa Jepang di Tokyo, ya kan. Saya udah tahu nih, ini uang ini cuma cukup buat 3 bulan. Kira-kira. Terus saya waktu itu numpang sama orang. Terus adiknya mau menikah sama saya, orang mereka keluarga kaya sekali, tapi saya tidak mau. Tapi saya menumpang, saya kemudian lahir baru. Nah, kemudian realita hidup itu langsung buk di depan saya. Sekarang saya mau apa? Uang warisan yang saya tadinya di Indonesia saya pakai buat kuliah, ya tiap kali dalam bentuk perhiasan tuh saya jual, saya bayar buat kuliah. Saya kuliah bahasa Jepang di Universitas Indonesia, ya kan, bagian diploma. Ya kan, tapi sudah 1,5 tahun saya jual itu semua persiapan, saya ke Tokyo, dan kemudian saya lahir baru. Tapi setelah itu saya lahir baru, ya uangnya udah tinggal sedikit, saudara. Terus saya ada sukacita ya. Dan waktu itu visanya visa turis lagi. Ya kan, tidak ada saudara, saya tidak kenal saudara. Ya kan, saya punya 2 kakak adik, Koko dan Cici, ya kan, tapi di Indonesia. Tapi saya nggak ada pikiran, ya kan, untuk meminta tolong mereka. Karena kita broken home, jadi tidak dekat saya sama saudara saya, tidak dekat ya. Saya juga mama saya janda. Jadi waktu itu saya ingat, ya kan, waduh, sempat mikir ya, aduh gimana ya. Tapi karena pada dasarnya saya tuh kurang semangat hidup ya. Jadi saya tidak punya ambisi, tidak ada ambisi. Mau begini itu tidak ada, kurang semangat hidup. Tapi puji Tuhan, itu jadi kebaikan. Makanya waktu kita lemah kita jadi kuat, ya kan? Jadi waktu itu, tapi realita hidup bagaimana? Saya numpang sama orang, saya nggak mau menikah sama ada yang biarpun mereka kaya, bukan orang Kristen. Tapi terus udah gitu kalau mau balik ke Indonesia, gimana? Uang kuliah sudah habis, kuliah sudah putus. Terus mau maju, uang habis, saya masih bisa turis. Nah ini dia. Maju salah, mundur salah. Nah iblis mau caplok saya. Udah, yang paling gampang jalan keluarnya menikah aja. Habis perkara. Ya kan, tapi saya nggak mau. Nah ini kan kenapa? Lahir baru. Sudah rubah sistem. Dimanapun kita berada, saudara, kita tidak usah tunduk, ya kan, kepada situasi kehidupan. Yesus sudah ada di masa depan kita. Dia sudah persiapkan kehidupan yang luar biasa. Kita tidak lagi dibatasin dengan kondisi situasi yang kelihatan. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kelihatan bisa berubah, bisa dirubah. Firman-Nya adalah kekal. Apa yang kelihatan itu cuma sementara. Ya kan? Puji Tuhan, saudara. Tuhan, haleluya. Waktu itu saya lahir baru dari satu orang yang saya kenal, satu teman yang saya kenal di kursus. Jadi waktu itu Tuhan tahu tidak ada pencobaan lebih dari kekuatan, ya kan? Karena tidak ada ambisi pribadi, ya kan? Saya tidak ada keinginan itu. Saya tahu saya nggak berdaya, tapi kemudian saya nggak, aduh saya harus begini, yang tidak ada gitu loh. Sepertinya lemah, ya kan? Tapi saya bersyukur karena waktu saya lahir baru, aduh seperti orang tuh haus dikasih minum air yang enak sekali. Terus waktu saya keadaan itu, nah Tuhan pakai orang ini yang saya lahir baru, dia telepon saya. Padahal saya tidak ngomong sama dia, saya tidak telepon ke dia loh. Tuhan, waktu kita tenang, kita tidak gelisah, kita tidak didorong-dorong hidup oleh keinginan ini dan kita mau ngambil, tidak. Kita tenang. Di saat itu kita lagi izinkan kasih karunia-Nya menyebabkan dia bekerja. Dan itu teman saya telepon, Monica, ayo kita ke gereja. Saya bilang, oh enggak, saya lagi banyak masalah. Teman dekat saya waktu itu rokok, saudara. Nggak ada dia yang bisa diajak ngomong, saya merokok.
Jadi dia telepon saya, ayo ke gereja, bilang nanti kalau masalahku udah selesai. Nah ini kan banyak orang mentalitasnya gitu, mentalitas apa? Nanti nih kalau aku udah pensiun, aku ada banyak waktu. Nanti aku sekarang sibuk, ya kan kerjaanku aku nggak ada waktu. Nah itu semua mentalitas apa? Dikuasai ilah zaman ini. Segala sesuatu dari yang kelihatan, ya kan? Kenapa? Karena dibutakan, itu bukan dengan iman. Kalau nanti saya kalau udah ini, nanti itu bukan iman loh ya. Itu lagi dipimpin, lagi membatasi Tuhan, lagi dipimpin oleh keadaan. Lagi dipimpin oleh keadaan. Iman tuh menerobos. Iman tuh selalu di atas. Makanya kita sudah dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan kalau kita izinkan kepala kita, Yesus, gembala kita, yang memimpin kita, kita percaya sama dia. Dia akan selalu pastikan kita menerobos keadaan yang mau menekan kita, yang mau membatasi kita. Jadi waktu itu saya ngomong itu, orang ini yang Tuhan utus. Dia bilang ini, jangan mau nikah. Dia bilang, firmannya bilang, cari dulu kerajaan Allah. Haleluya. Orang ini waktu saya terakhir ke Jepang, saya waktu tahun lalu ke Jepang, dia bilang, wah dia sampai keluar air mata. Waduh, dulu kamu begini gitu. Saya lahir baru dari dia, sekarang kamu bisa khotbah. Itulah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dulu kamu kalau lagi stres, kamu ke taman, ini masih muda udah ngerokok. Sekarang kamu udah beda sekali. Amin. Jadi dia bilang itu, menikah. Firmannya bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti Tuhan tambahkan. Terus waktu dia ngomong itu, karena diri saya tidak banyak keinginan. Bahkan nggak ada ambisi di dalam diri saya. Tidak ada gitu. Aku pengen ini, nggak ada. Ya kan? Saya tidak ada keinginan buat hidup sebelumnya. Makanya coba bunuh diri. Kenapa saya ke Jepang? Saya udah bosen ditekan. Ditekan apa? Ditekan kemiskinan. Mau dipaksa-paksa selalu kawin sama orang kaya. Sebal. Menyebalkan. Itu seperti orang jual diri, saya bilang. Amin, saudara. Puji Tuhan untuk Tuhan kita ya. Jadi waktu dia ngomong itu, saya tidak mengerti kerajaan Allah. Ya kan? Saya tidak tahu apa itu kerajaan Allah. Tapi saya percaya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan. Ya kan? Akan ada kekuatan. Jadi jangan selalu apa-apa, saya nggak ngerti. Jangan suka bicara begitu. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya kan? Bukan kita harus ngerti dulu, baru kita percaya. Ya kan? Orang yang seperti itu akan struggle nanti karena dia mau mengerti Tuhan lewat pikirannya dia. Pikiran kita terlalu kecil, saudara. Tuhan itu terlalu besar. Kita percaya dulu aja. Ya kan? Kita merendahkan diri aja. Kita butuh dia. Amin. Kita jangan pikir kita tuh pinter dari diri kita. Kita jangan pertimbangkan, ya kan, awan. Nah, saya bisa gini dan gitu. Saya bisa. Itu kalau sudah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia perlu ya kita ada kemampuan, itu nggak ada salahnya. Tapi kalau sudah bicara sama soal Tuhan, kalau sikap kita ke Tuhan itu jangan sama seperti manusia. Kita di hadapan Tuhan tuh jangan kita pikir kita bijaksana di mata kita. Kita pikir sudah tahu, kita harus mengerti dulu. Kalau enggak, saya tidak mau percaya. Tidak, kita percaya sama Tuhan dulu. Percaya sama dia dulu. Sama pribadinya dia dulu. Baru saat itu, ya kan, nanti akan ada pengertian. Ingat waktu saudara lahir baru, saudara mengerti, wah kenapa harus disalib, ya kan, kenapa, saudara tidak mengerti kan, tidak terlalu mengerti loh, betul nggak? Ya betul tidak. Saya orang Jakarta jadi pakai kata enggak. Betul kan, kita nggak terlalu mengerti kenapa harus disalib, ya kan, kenapa gitu kan, dia harus jadi dosa, kenapa darahnya, apalagi darahnya, wow, ada darah gitu kan. Kita tidak mengerti, tapi kita percaya aja. Makanya kalau seorang itu masalahnya kalau kita ya kan, kita buang ini agamawi.
ya kan? Eh, jadi hidup kekal itu bukan nomor satu cari pengertiannya, mengenal. Hidup kekal itu mengenal. Amin, mengenal. Jadi kita kalau kita mau tanda kutip belajar firman, itu bukan soal kita menambah informasi di pikiran kita. Pengetahuan itu menjadikan sombong. Ya kan? Jadi cuma tahu tapi belum tentu jadi realita dalam hidup kita. Ya kan, itulah teologi yang tidak sesuai. Jadi cuma teori. Ya kan, hidup kekal itu bukan teori. Ya kan, Yesus tidak datang kasih kita teori. Ya kan, dia datang memberikan hidupnya. Eh, Hidup kekal itu mengenal. Jadi kalau kita tanda kutip belajar firman, itu tidak sama dengan belajar seperti kalau belajar di sekolah. Di sekolah kita hanya mengembangkan pikiran kita, ya kan, mengembangkan, ya kan, sumber daya manusia. Tapi kalau kita belajar firman, itu berarti kita terbuka. Kita mau, ya kan, kepercayaan kita, ya kan, lebih lagi diselaraskan dengan kebenarannya. Itu yang akan memerdekakan. Jadi waktu kita lahir baru, kita banyak yang kita tidak mengerti. Kan nggak usah wow harus bertahun lama berjam-jam harus begini, tidak. Kadang-kadang kayak teman saya itu, ya kan, dia cuma bawa saya, ayo, waktu itu Tuhan pimpin dia begitu ya kan, yang pimpin dia untuk ajak saya ke gereja. Ya, sebelum ke gereja, ya kan, saya percaya pasti dia udah doakan, ya kan. Kemudian saya mereka lagi ada Bible study, mereka lagi bicara mengenai Yesus, ya kan. Wow, begini dan gitu. Dah waktu saya dengar, aduh, saya seperti orang lagi haus sekali dikasih minum. Sampai hari ini saya tidak ingat mereka bicara apa loh. Saya tidak ingat, saudara. Mereka bicara apa, saya tidak ingat. Itu tidak penting. Yang penting saya waktu itu terbuka. Saya waktu itu terbuka. Saya lagi haus. Hati saya lagi terbuka. Saya pengen dalam hidup saya mau Tuhan. Saya mau Dia. Makanya saya bosan waktu itu di Jakarta sebelum saya ke Tokyo. Saya ke satu gereja yang megah, ya kan? Gereja Katolik itu kan megah kan? Waduh, di dalam tuh syahdu, ya nyalakan lilin, ya kan? Pakai air gitu kan? Nah, ya kan itu nggak penting lah ya. Tapi satu saya doa ikuti petunjuk harus begini dan itu, doa diulang-ulang. Lama-lama saya bosan. Saya bilang saya tidak berubah kok. Apa ini tiap kali cuma di dalam gereja aja. Keluar dari gereja sama aja saya. Saya tahu diri saya tidak berubah. Amin, saudara. Haleluya. Dan saya bosan, saya ngelihat ke langit. Saya bilang, Tuhan, Engkau di mana? Saya tahu ada Engkau karena Engkau bantu saya. Saya udah mau mati bunuh diri nggak jadi loh. Engkau bantu saya tapi Engkau di mana? Saya bilang. Kenapa? Karena sungguh-sungguh cari Dia. Dia memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Ya kan? Nah, keselamatan itu bukan upah. Tapi saat kita membuka diri, efeknya tuh begitu. Ya kalau kita terus-menerus berjemur di matahari ya jadi coklat. Upahnya jadi coklat gitu loh, efeknya. Amin, saudara. Saya bilang, kok kayaknya engkau jauh ya. Engkau di mana, saya di mana. Gimana mau kontak sama engkau? Amin, saudara. Kalau saudara menginginkan Dia, saudara tidak mungkin saudara tidak bertemu sama Dia. Saudara tidak mungkin mengalami perjumpaan dengan Dia dan tidak ada efeknya. Amin, saudara. Kalau hati saudara terbuka, saudara mau Dia. Saya bukan hanya, saya percaya, saya bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, janji, tapi saya mau Engkau. Amin, saudara. Saya mau Engkau, saya mau kenal Engkau lebih lagi, saya mau terima Engkau lebih lagi, saya mau lebih lagi mengalami Engkau. Amin, saudara. Bukan hanya mau merasa hadirat-Mu. Saya tidak menentang ya. Cuman kadang-kadang ada lagu-lagu yang menjadikan anak Tuhan tuh seperti bayi terus. Kenapa? Karena itu lebih mengarahkan kepada perasaan. Ya kan, kenapa saya tegas, ya kan, untuk WL saya bilang ada lagu-lagu jangan. Kenapa? Karena lagu itu diulang dan itu dipakai musuh. Makanya iblis itu licik. Kalau anak Tuhan yang rohani, dia akan campur dengan sedikit yang rohani tapi tidak benar. Ya lagu-lagu yang
Kalau aku merasakan hadirat-Mu, aku boleh kita enjoy dong. Tapi kalau bilang aku hanya bisa tenang saat aku merasa, ya bayi terus. Kalau nyanyinya lagu itu terus, bayi terus. Makanya kalau ada masalah, bingung, putus asa, ya kan, rasa nggak benar karena lagunya itu terus. Ini saatnya udah harus ngerubah lagunya. Karena lagu itu diulang-ulang akan masuk ke dalam jiwa kita. Makanya kadang-kadang kalau lagi ada tantangan, terus aduh aku nggak merasa, kenapa ini semua Tuhan, kenapa kok nggak izinkan, kenapa kok izinkan, aku nggak merasa, kenapa begitu? Karena dari lagu-lagu seperti itu, anak Tuhan tuh sudah bertahun-tahun kenal, ya kan, sudah mulai dengan kenal Tuhan, tapi jiwanya lebih dominan. Jadi cobalah perhatikan kalau nyanyi, lagu-lagunya bagaimana. Ada lagu yang bagus sekali, yang bless the Lord oh my soul, tapi kemudian walaupun aku lemah, ya saya nggak berani nyanyiin lagu itu, walaupun saya suka sekali lagu itu. Nah ada anak Tuhan yang nekat, biarin aja, yang penting aku suka. Terserah. Tapi nanti kalau udah sakit-sakitan, jangan marah sama Tuhan ya. Kalau udah jadi lemah, jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Saya tidak suka penyakit. Amin. Belok. Itu bonus-bonus. Amin. Iblis itu licik. Ada yang diulang-ulang. Pastikan kalau yang diulang-ulang itu benar ya. Itu akan kita lebih kuat. Firman Tuhan, pendengaran lagi. Ya udah denger lagi. Wah itu disiramin. Amin. Itu oke. Tapi kalau yang tidak benar, waduh saudara. Anyway, jadi ingat, waktu itu saya minta Tuhan, saya mau dia. Kenapa? Ya kan, seperti orang haus dikasih minum. Ya toh? Terus kenapa ada perjumpaan? Karena haus. Ya kan? Jadi saudara bisa minta tolong. Bapak, saya mau Engkau. Ya kan? Ya, saya inginkan terbuka. Roh Kudus bantu aku. Amin, saudara. Hal ini saudara bisa bangkitkan diri saudara. Saudara sengaja menyanyi. Ya saya kadang-kadang di kamar nari, jingkrak. Waktu itu suami saya lagi di bawah di studio, dia dengar dung. Dia bilang, suara apa itu? Saya lagi menyanyi, membangkitkan diri saya karena saya tahu, haleluya, kalau kita mau, dia selalu ada kemurahan. Jadi haleluya, ingat ya kan, iman tidak timbul, kita harus mengerti dulu. Kita tidak tahu bagaimana AC bisa bekerja. Kok dari panas bisa jadi dingin? Kita tidak tahu gimana kulkas kita bekerja. Ya kan? Kita tidak tahu kok pesawat kok nggak jatuh ya. Kita tidak tahu, tapi kita nikmatin. Kalau kita harus ngerti, harus mengerti ya, rugi dong. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita harus mengerti dulu, itu rugi, saudara. Kalau dalam sistemnya Tuhan, percaya dulu, terima dulu. Ya kan? Dan ke dia. Ya kan? Kita bukan hanya kita dikasih hidupnya dia, kita tidak hanya diboyong ke dalam kerajaan kita. Kita dalam satu sistem yang baru, tapi dia ada bersama kita. Makanya Bapak itu kan bilang ke anak sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kita sudah sama dia, tapi kurang ada gunanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak percaya, kurang percaya, dan kita mengizinkan emosi kita, apa yang di luar itu jadi patokan. Makanya tidak stabil. Sedangkan Tuhannya ada terus sama kita. Roh Kudus tidak keluar masuk. Alkitab bilang dia selama-lamanya loh. Selama-lamanya sama kita. Lagi susah, lagi senang, dia ada terus. Makanya saya tidak suka. Ya kan? Sorry ya. Kalau saya semangat, saya tidak marah. Saya tidak suka dikalahkan sama iblis. Jangan, kalau kita naik turun itu kayak kita lagi naik jet coaster. Itu nanti pusing, nggak enak, saudara. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi, haleluya. Firman-Nya sudah bilang Allah menyertai kita. Ya kan? Jadi kita buang ini mentalitas. Ya, sebelum kita lebih lagi, mentalitas kerajaan Allah itu bukanlah mentalitas bertahan hidup.
hanya bertahan hidup, ya kan? Bagaimana mengatasi masalah, mengatasi, tidak, lebih dari itu, ya kan? Bukan hanya mengatasi masalah, tapi merubah masalah, ya kan, jadi roti, ya kan? Sama seperti Joshua dan Caleb, itu seperti roti, it's like bread. Musuh itu jadi kayak roti yang mau dimakan habis. Haleluya, thank you Lord Jesus. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Bagaimana, haleluya, kita tidak lagi bertahan. Itu yang bikin berat. Kalau kita cuma bertahan, ya, kalau sering nyanyi lagu, ya di saat ada badai, ya biarlah aku ini, biarpun aku menderita, ya sudah, lubah. Sekarang haleluya, kita nyanyikan lagu yang baru. Nyanyi lagu baru tuh yaitu apa? Mentalitas kantong anggur yang baru. Anggur yang baru, bahwa Tuhan Yesus memberikan hidupnya dalam kelimpahan. Kita tidak lagi survive, lebih dari sekedar bertahan. Gimana aku nanti di masa tua ada pensiun, gimana nanti aku perlu target punya tabungan segini, aku ada rumah sendiri, nggak lagi ngontrak, dimana aku itu semua bicara mengenai perhentian, kelegaan. Dan puji Tuhan, itu semua sudah diberikan kepada kita. Kita tidak perlu cari di luar, ya kan? Jadi sistem kerajaan Allah ialah, firman Tuhan bilang, kerajaan Allah seperti seorang yang menabur benih. Jadi balik lagi, waktu itu saya dari Tokyo, saya ke sana kemarin, sekarang balik ke Tokyo. Gimana? Waktu uang saya sudah mau habis, ya kan? Ibaratnya saya di negeri di negeri orang, uang saya tinggal berapa ratus ribu, ya kan? Nggak sampai 1 juta, ya kan? Kira kosyapala, saya numpang sama orang. Karena ini sering menjadi alasan orang, ya kan? Ya kan, sering menjadi alasan orang karena tidak mengerti sistem kerajaan Allah. Nah, waktu teman saya bilang itu, saya percaya. Nah, waktu saya percaya, Tuhan tahu level kita, ya kan? Tidak ada pencobaan lebih dari kekuatan. Waktu saya percaya, dan saya terus tenang. Saya nggak berusaha gimana ya, harus mikir, enggak. Saya percaya, tenang aja. Saya nggak ingat, cuman saya tahu itu cepat sekali. Dalam 1 atau 2 hari. Mungkin pasti 2 hari deh. Besoknya lagi. Terus saya ditelepon, ya kan, sama travel agent. Monica, ini ada kerjaan sebagai pemandu wisata. Ya, pemandu wisata itu boleh bisa tulis karena uangnya dari Indonesia. Mereka yang bayar. Ya kan? Jadi Tuhan itu tidak akan melawan firman-Nya. Kalau dia bilang taat, tunduk sama pemerintah, dia nggak akan lawan sendiri. Karena ada orang kadang-kadang untuk mau mendapat, karena dari takut, ya, dari mentalitas budak, ya, belum sadar sebagai anak, pakai kekuatan sendiri, jadi selalu alasan, ya kan, ya Tuhan kan tahu keadaan saya, jadi pekerja gelap, ya kan, melakukan hal-hal yang tidak legal, karena gimana, kenyataan hidup begini. Nah, itu jadi tidak mengerti sistem kerajaan Allah. Jadi mentalitas budak, tidak percaya dikasihin, ya kan, seperti anak sulung. Jadi begitu alasan. Tapi kalau mau percaya aja, ya kan, Tuhan selalu, Alkitab bilang jalan dia tuh benar. Tuhan tidak akan melakukan hal yang melanggar firman-Nya, ya kan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar firman-Nya. Dia tidak akan menyuruh kita hutang kanan kiri untuk menggenapi rencana dia. Saya tidak bilang tidak, Alkitab bilang supaya kamu cukupkan dirimu pada apa ada padamu, jangan jadi hamba uang. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, ya kan. Kita bisa katakan Allah ada di pihakku, itu Ibrani 13 ayat 5-6. Jika Allah di pihakku, ya kan, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kenapa jadi hamba uang? Kenapa selalu fokusnya gimana supaya saya dapat uang lebih? Karena ada ketakutan, takut sama orang, ya kan. Ada orang tua yang menekan anaknya, kamu harus bantu saya, kamu kan anak saya, kamu harus, kan Alkitab bilang, terus pakai firman lagi. Alkitab kan bilang harus menghormati orang tua. Itu memanfaatkan firman, itu tidak boleh. Orang tua tidak boleh begitu, ya kan. Itu adalah agamawi, itu begitu, ya, pakai firman untuk kepentingan diri sendiri. Kita tidak boleh loh. Waktu saya ke Amerika, ya, anak saya langsung yang kecil, Mam, ini aku kasih mami kartu kredit saya.
kalau mami gini, mami pakai aja. saya taruh di dompet, saya nggak pernah pakai. Jadi waktu itu dia pindah kerjaan, ya kan dia harus ada sedikit menurun lagi, tapi dia potensi lebih besar sekarang ya. Saya balikin, saya bilang nggak usah khawatir. Malahan saya suka traktir dia. Amin, amin, ya kan. Nah itu kita, ya kan. Saya tidak memanfaatkan. Oh kamu harus, ya tidak, malah saya udah biar biar apa nih, tidak apa-apa, kamu mau menghormati boleh, tapi kamu nggak usah merasa ditekan. Saya tidak berharap sama kamu. Amin, saudara. Wah, oh itu yang benar. Malahan saya bisa memberkatin dia. Itu yang alkitabiah. Ya kalau kita bantu orang tua kita, mungkin janda, orang tua kita, jangan izinkan itu jadi sesuatu yang menekan kita. Itu tidak boleh, itu iblis. Ya jangan izinkan dia menekan kita. Ya udahlah, saya harus ke luar negeri biarpun itu tidak legal atau begini dan gitu, supaya, nah itu semua itu tidak sesuai firman-Nya. Karena firman Tuhan bilang apa nih, jangan berhutang. Jangan berhutang. Ya kan? Waduh, saya juga ada kartu kredit. Jadi maksudnya apa? Itu adalah tawaran sistem dunia, di mana kita nggak perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ya kan, nanti waktu susah aja. Mentalitas budak. Waktu susah aja. Ya kan, baru benar-benar percaya kemurahan Tuhan. Kalau enggak, ini ada sesuatu yang lain yang kita andalkan. Jangan. Ya kan? Ya, bukan berarti kita salah. Kartu kredit boleh, nggak apa-apa kalau kita tahu menguasai diri, kita tahu memanfaatkan fasilitas dunia ini, ya sesuai dengan hikmatnya, tuntunan dia, legal, boleh. Tapi kalau dari situ kita berusaha memenuhi kebutuhan kita, itu kita sudah berada di bawah sistem ilah dunia ini, sistem dunia yang sudah jatuh. Jadi waktu itu, waktu saya percaya, ya kan, dan saya tenang, ya kan, tidak gelisah, saya tenang, datang itu tawaran, ya kan. Nah, guide itu, pemandu wisata waktu itu kan harus di training. Saya waktu itu numpang sama orang, jadi waktu itu langsung saya pindah. Saya nggak usah di situ lagi, saya di training 5 hari, ya kan, keluar kota, ya kan. Dari situ saya tidak balik lagi ke situ, karena saya rasa saya tidak mau memanfaatkan mereka. Saya di situ tidak mau menikah dengan keluarganya. Saya tidak mau. Ikutin hati kita, lakukan apa yang benar, ya kan. Karena Tuhan jalannya selalu benar, ya kan. Saya tidak mau memanfaatkan orang ya untuk kepentingan kita, nggak perlu, karena kita ada Bapa surgawi. Amin. Nggak perlu memanfaatkan orang untuk memenuhi kebutuhan kita, ya kan. Apakah kita orang tua, apakah kita anak, apakah kita apapun juga, kan kita punya Bapa, ya kan. Dari situ kemudian, dari situ mulai, ya kan. Saya tidak mengerti waktu itu bahwa saya sudah masuk dalam sistem kerajaan Allah, yaitu di mana apa-apa saya ke Dia, apa-apa dari situ. Salah satunya apa yang Tuhan pimpin, baca firman, tidak bisa tidur sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Saya susah tidur, saya punya banyak masalah. Ini saya lebih mengajarkan sistem yang kita bisa praktekkan, ya kan. Karena ada orang-orang selalu cari alasan. Ya tapi kan saya bilang, loh kenapa dulu Tuhan bisa bantu saya, ya kan. Di negeri orang serba mustahil, serba susah, tidak berdaya, kok bisa. Kenapa sekarang kamu di negara kamu sendiri, kamu banyak, kenapa kamu tidak merasa tidak berdaya? Bedanya apa? Bedanya kepercayaan. Pikirannya masih dibutakan ilah zaman ini, ya kan. Masih melihat, mempertingkannya awan. Awan tuh apa? Awan tuh mengandung uap air. Oh, saya bisa punya kemampuan ini. Saya bisa. Bukan lagi menjadikan Yesus sebagai kepala. Jangan. Kita butuh Dia. Akan susah, akan jadi berat kalau kita pikir kita bisa dari diri kita. Kita semua punya talenta dan kemampuan, saudara. Talenta yang Tuhan tanam dalam diri kita tuh bisa dikembangin, dan itu bisa luar biasa. Dan itu tanpa pertobatan. Jadi orang dunia pun bisa sangat berhasil. Ada yang jadi bilioner luar biasa. Waduh, hebat sekali. Tapi bukan orang Kristen. Kenapa? Karena ada ayatnya. Saudara.
Haleluya. Ini saya kasih ayatnya. Ya kan, Roma 11 ayat 29. For the gift and calling of God are irrevocable, are without repentance. Jadi kalau bahasa Indonesianya Roma 11 ayat 29, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Kasih karunia itu di dalam setiap manusia. Apakah orang itu susah sekali hidupnya? Di kampung manapun, di hutan manapun, di musim apapun, di setiap manusia, Allah yang kaya akan aman sudah ditanam di dalam diri setiap manusia kemampuan untuk dia bisa luar biasa di setiap manusia loh ya. Yang bikin manusia jadi susah itu bukan nasibnya dia, itu dunia itu bicara mengenai nasib, ya itu apa? Ya udahlah dari sononya saya begini, itu tidak benar. Itu adalah ilah dunia ini yang membutakan mata untuk dia butain orang, dia tipu orang sehingga orang itu merasa tidak berdaya. Terus kalau orang itu tidak ke Tuhan, dia akan begitu terus. Ya kan? Memang ada rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan itu tidak pernah dia tentukan orang untuk terus susah terus. Kenapa? Kayak Yudas, ya kan? Tuhan ya udah Tuhan istilahnya Yudas dipakai ya istilah Tuhan. Nah itu kalau itu memang Tuhan dalam rencana Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu. Tuhan bisa ngelihat hati orang. Tuhan sudah tahu apa yang di dalam diri Yudas. Makanya dibiarin. Ya kan Tuhan sudah tahu dalam diri manusia. Dia tanam itu. Tapi itu semua hadiah itu, talenta itu hadiah sebagai hadiah. Gift, makanya dikatakan bahasa Inggrisnya gift. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia tadi bilang apa ya? Kasih karunia, talenta, dan panggilan. Ada yang dipanggil sebagai nabi, pengajar, gembala, evangelis, guru. Ada juga yang diperlengkapi dengan, ada yang dipanggil untuk duduk di pemerintahan. Ada juga. Ada yang dipanggil sebagai orang bisnis yang luar biasa. Ada yang dipanggil punya bisa mengenai apalah saya tidak tahu. Semua itu ada yang diperlengkapi dengan karunia itu. Ada yang dipanggil 5 jabatan, tapi karunia itu semua ada. Nah, kalau orang tidak mengerti, makanya kenapa ada iri hati, ada persaingan, percekcokan. Karena mereka pikir ini, waduh orang itu dia pinter ya, makanya dia diberkatin, dia kaya. Saya kan cuman apa. Nah, iblis membuat mata orang itu ke awan, ke angin. Dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau anak Tuhan ya, bahwa dia punya Bapak yang baik. Dan sekarang apalagi kita di dalam kerajaan Allah. Cuman masalahnya di sini irrevocable, without repentance. Itu maksudnya apa? Kenapa Allah tidak menyesali? Maksudnya apa? Orang tidak perlu bertobat loh. Orang tidak perlu bertobat untuk mengembangkan karunia-Nya. Jadi kalau orang itu rajin, wah benar-benar bisa jadi hebat, saudara. Bisa jadi luar biasa. Cuman bahayanya apa? Kalau anak Tuhan begitu, ya orang dunia ya sudahlah, ya kan, orang dunia sudahlah, ya kan, memang mereka masih ada di bawah kuasa senjata. Tapi kalau anak Tuhan, itu yang jadi prioritas, bukan hidup kekal, bukan pengenalan akan Allah, ya kan, bukan berkat dan berdasarkan kasih-Nya, bukan tidak di dalam jati diri sebagai ciptaan baru. Masalahnya apa? Kalau itu semakin dikembangkan, itu yang jadi pusat. Terus terutama berkat materi atau kehormatan dari orang, prestasi itu semakin dinyatakan. Terus ya kan, karena dia tidak kembangan hubungan pribadi, tidak benar-benar belum berakar di dalam jati diri dia sebagai ciptaan baru, belum sadar sudah dalam Kristus, harusnya pakaikan Kristus, jiwanya belum diperbarui. Ya kan, cuma rajinnya di situ. Akhirnya apa? Waktu itu sudah jadi manifestasi lebih besar, apakah pelayanannya lebih besar, apakah bisnisnya dia booming, ya kan begini dan gitu. Kemudian tanpa sadar akan pakai itu semua sebagai oke-nya dia, ya kan, sebagai garansinya dia. Bahayanya apa? Disitulah ilah dunia ini, ya kan, akan bisa punya celah, ya kan, nggak tahu apa, ya kan, makanya bahayanya gitu. Terus nggak mau dengar nasihat, saudara.
tidak mau dinasihatin loh. Apalagi kalau kasih nasihat tuh dia ukur dari berkat materi, ya kan, dari pencapaiannya. Oh, kamu itu siapa? Kamu cuma pendeta atau kamu cuma orang biasa? Ya kan? Saya kan begini dan gitu. Kamu belum sehebat saya. Nah, ya kan? Akhirnya apa? Tiba-tiba ada yang udah luar biasa, mendadak meninggal. Padahal masih relatif muda, ya kan? Masih 50-an, ya kan? Masih belum gimana, mendadak. Saya nggak bilang semuanya karena itu ya, banyak faktor. Cuman saya percaya, apalagi seorang hamba Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak peringatin, saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak peringatin. Tuhan tuh mengasihi kita loh. Sebelum saya jatuh aja, saya bisa tahu Tuhan bilang kamu harus berdoa buat diri kamu. Saya tunda-tunda, jatuh, puji Tuhan tidak apa-apa sih. Lukanya juga cuman kulitnya aja kelupas. Tapi kan itu aja Tuhan tidak mau saya mengalami loh. Apalagi sampai sia-sia pulang sebelum waktunya, dia tidak mau. Dia ingin kita menyelesaikan perlombaan iman kita tanpa cacat celah, tanpa kepahitan, dan penuh dengan seperti Abraham, diberkati dalam segala hal. Amin, saudara. Kaya raya, diberkati dalam segala, punya karakter, integritas, kesetiaan, loyalitas kepada Tuhan, hidupnya jadi memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Dia nggak mau kita di tengah jalan berhenti. Amin. Dunia membutuhkan kita loh. Dunia membutuhkan karunia kita. Dunia membutuhkan kita bercahaya. Lebih lagi terang kita lebih terang. Karena apalagi dunia semakin gelap, ini terang kita akan lebih lagi bersinar. Akan lebih lagi efek. Orang cari-cari jawaban. Orang tuh mencari solusi. Orang itu sudah capek loh, saudara. Setiap hari seperti budak. Kalau lihat orang banyak, apalagi di Jepang. Waktu saya di stasiun, saya melihat orang lalu lalang, jalannya harus cepat. Mereka kejar apa? Mereka harus cari nafkah, mereka harus bertahan hidup. Pasti mereka juga capek, kita semua capek, saudara. Di bawah sistem kerajaan dunia ini kita capek karena jadi budak uang, hamba uang. Jadi budak selalu harus melayanin uang, namanya budak uang, jadi melayani uang, melayani materi, ya kan, melayani rumah, melayani apa yang kita mau makan. Terbalik, harusnya itu semua melayani kita untuk tujuannya dia, tapi terbalik. Itu adalah sistem ilah dunia ini, sistem Babel, sistem kekerajaan dunia ini yang sudah jatuh karena kesalahannya Adam. Wow, Injil adalah kabar baik. Kita tidak lagi di bawah sistem itu. Kita tidak diciptakan untuk melayani mamon. Kita tidak diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu tanggung jawab Bapa kita. Dan dia sudah memenuhi kewajiban dia. Dengan memberikan putranya. Waktu dia berikan Yesus, dia sudah berikan semuanya buat kita. Wow, saudara. Bentar, saya minum dulu. Waktu itu saya kadang-kadang, saya merasa tidak berdaya gini. Waduh Tuhan. Aduh, mereka banyak sekali. Gimana kalau saya cuma bersaksi perorangan, teman-teman. Berapa lama saya cuma sendiri, ini orang jutaan, hari demi hari sedang masuk dalam kegelapan. Mereka seperti budak, tiap hari bangun, ya kan, udah begini, ada kesenangan jasmani, ya kan, ada kenikmatan dosa. Kalau enggak, orang nggak mau berdosa. Itu seperti makan makanan yang lesat dicampur sama racun. Dosa tuh begitu, ada racunnya, ya kan, grogotin. Nanti sampai ada waktunya maut. Ya kan? Itu semua seperti itu. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya merasa, aduh Tuhan, saya tidak berdaya. Maksudnya gimana ya supaya, apalagi saya lihat orang-orang ini, orang-orang tua, mereka masuk ke dalam dom. Ya kan, mereka bawa tentengan, mereka disogok, dikasih ini dan itu. Jadi mereka senang. Waduh, saya lihat mereka berbaris. Waduh Tuhan, mereka sedang masuk ke dalam ajaran apa ini? Bukan Yesus, tapi puji Tuhan, Roh Kudus. Itu Roh Kudus di dalam saya. Kadang kita pikir itu kita, itu sebetulnya bukan kita. Itu manusia baru kita. Kita melihat hal-hal tuh, ya kan, seperti Yesus. Dia melihat manusia tuh seperti domba, tidak bergembala. Amin, saudara.
Ada orang yang kalau melihat domba tuh pikirin, aduh bulunya aku bisa ambil, dagingnya aku bisa jual. Ada lihat manusia, aku bisa dapat keuntungan apa? Kalau orang itu cuma jadi hamba uang, dia pikir, wah banyak nih, aku bisa banyak pelanggan. Dia nggak peduli mau masuk neraka kayak, yang penting aku banyak pelanggan. Yesus tidak melihat manusia seperti itu. Kalau kita pakaikan Kristus, kita ngakuin lagi, saya ciptaan baru dalam Kristus. Nanti cara pandang kita akan berubah. Kalau kita ngakuin sungguh-sungguh ya. Tapi kalau orang itu masih baik Kristen, dia ngakuin supaya dapat sesuatu. Kita nggak perlu ngakuin untuk kita dapat sesuatu. Kita ngakuin karena kita sudah begitu. Itu adalah diri kita yang sebenarnya. Makanya dikatakan kita Christian. Kita tuh orang Kristen, kita Kristus. Kita harus sadar, kalau benar-benar kita hayatin, maka cara kita pandang akan berubah. Kita akan punya belas kasihan seperti Yesus juga waktu dia di bumi. Amin. Dan kita mulai akan berjalan dalam kuasa supranatural. Makanya waktu itu saya ada belas kasihan itu, kita sekali waktu kita suka berdoa ya, waktu di Manado ya. Makanya yang di Manado ini, wow, saudara akan menuai luar biasa. Karena waktu itu saya dapat penafsirannya, saya berdoa gini, Tuhan, saya berdoa untuk grup Soka Gakkai itu. Ya kan, grup Buddha itu, Buddha elit yang begini, dan saya pernah diajak, ya kan, yang pengikutnya mungkin berapa juta. Saya berdoa buat mereka. Sekali waktu, waduh saudara, saya mau menangis kalau saya ingat ini. Sekali waktu saya lagi buka YouTube, ada tiba-tiba, nggak kebetulan ya kan, karena saya bukan orang yang suka sembarangan nonton-nonton. Tapi kalau kita penuh roh, kadang kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tanpa sadar, ya kan, kita dipimpin. Waktu itu kemudian saya buka satu situs, ada satu orang tua yang dia penuh roh. Dia seorang nabi, dia begini, dan apa yang dia ngomong benar, tiba-tiba dia tangannya teracung gini. Dia bilang, kamu yang lagi nonton, kamu tahu gak, dia bilang, salah satu anak atau pemimpin, anak dari pemimpin atau apa, dari Soka Gakkai, dia bertobat, dan ribuan pengikutnya, kemudian mereka juga terima Yesus. Waduh saudara, dia tangannya teracung gini loh, ke layar, dia bilang, kamu. Kenapa? Saya tahu itu Tuhan. Kita berdoa buat mereka. Bagaimana waktu saya dengar ribuan mereka ikut Yesus. Saya, waduh, hati saya bilang, terima kasih Tuhan. Bagimu gak ada yang mustahil. Kita perlu izinkan, kita pakai jati diri kita. Kita jangan mau diperbudak sama uang. Seolah-olah kalau saya punya uang lebih, saya bisa menabur lebih. Ya memang benar. Tapi bukan soal kita punya uang lebih, kita dapat uang lebih. Tapi kita sudah di dalam Kristus. Kita tidak dibatasi oleh sumber daya kita sebagai manusia. Tuhan punya cara. Itu salah satunya. Dari segi manusia saya merasa tidak berdaya. Karena saya saya sudah, saya ajak teman saya keluar. Ayo kita keluar makan, karena saya memenangkan mereka. Ada yang terima Yesus ini dan itu, tapi saya merasa, Tuhan, ini berapa lama? Ini banyak Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya cara jawab kerinduan hati kita yang dari Dia, saudara. Saudara, iman bekerja oleh kasih. Kalau saudara dan saya mau rela percaya firman-Nya, percaya Yesus, lebih lagi percaya kasih-Nya Dia, saudara. Iman kita akan luar biasa bekerja, saudara. Kita nggak usah fokus, saya harus beriman gini. Kalau kita fokus sama Yesus, fokus sama kasih-Nya Bapa, kita akan beriman, saudara. Dan kita akan beriman untuk hal-hal besar. Kita akan menolak untuk tunduk pada situasi yang membatasi kita. Kita akan marah kepada kemiskinan. Kita akan marah kepada agamawi. Kita akan marah kepada hal-hal yang memenekan kita. Kita tidak akan mau tunduk kepada sistem dunia ini yang sudah jatuh. Kita tidak akan mau menjadi budak uang. Kita tidak akan mau tunduk sama mamon, saudara. Kita tidak akan bikin rencana untuk diri kita sendiri. Seolah-olah saya yang begini, saya yang begitu. Kita sudah mati. Firman Tuhan bilang, kami sudah mati. Hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena yang membatasi ini semua
Saya, menurut pendapat saya, keinginan saya, keluarga saya, nama itu semua sudah mati. Kita sudah dibangkitkan. Kita memiliki hidup yang baru. Waktu kita percaya akan kasih-Nya, kita akan beriman. Nanti Tuhan yang akan angkat kita. Allah mau kita ditinggikan. Allah mau kita menuai. Menuai dari apa yang Yesus sudah tabur. Dari jeripayah Dia. Waktu kita percaya kepada firman-Nya, kita sedang menuai apa jeripayah yang Yesus sudah bayar. Itu menjadikan kasih karunia tidak sia-sia. Waktu saya percaya Yesus sebagai juru selamat saya, itu saya sedang menuai Dia yang sudah menabur hidupnya buat saya. Saya sedang menuai itu, dan itu menyukakan hati Bapa kita. Makanya ada pesta di surga. Kenapa? Karena Allah mengasihi Yesus, dan Dia mengasihi kita sebanyak Dia mengasihi Yesus. Amin, saudara. Anakku yang ini mati, ya kan? Si Monica ini yang dulu mati, ya kan? Si Aini ini, si Vivi ini, si Veve ini, si siapa lagi, ya kan? Si Mike ini, si Iren ini, si Julia ini, siapapun juga, saudara. Haleluya. Nini atau siapapun, Eka ya, saya ngomong ini orang yang saya kenal. Yang sudah mati, anakku yang dulu sudah mati, saudara yang dulu mati. Sekarang anakku sudah hidup kembali. Amin, saudara. Tapi biarlah kita bangkit, dan kita jangan fokus sama saya gini, saya harus gimana, kita bilang kita jangan suka berfokus bersunat atau tidak bersunat. Itu Galatia. Maksudnya apa? Bersunat tidak selalu fokus saya harusnya ngapain, berbuat yang benar, saya harusnya tidak. Kita nggak usah, itu semua buah. Ya kan, bersunat atau tidak bersunat tidak adatnya. Sampai orang itu ribut juga, sayang ya, ribut di media di mana ditonton sama orang dunia. Oh, ini kenapa gereja gini? Kenapa apa Tuhan? Kalau gitu tuh jangan di depan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu tidak memberkati mereka. Ya kan, sayang. Kenapa? Karena ribut soal bersunat tidak bersunat. Harusnya bagaimana ya? Harusnya gimana ya? Harusnya mengenal Dia aja. Harusnya percaya Dia aja. Beritakan Yesus aja. Beritakan jeripayahnya Dia. Fokus di situ aja. Jangan ikut dengan yang seperti itu. Karena bersunat tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru. Ada artinya. Dan orang yang menjadikan ini sebagai patokan. Ya gimana aku lebih lagi berfungsi, Bapak aku ini udah ciptaan baru, tapi kenapa kok masih begini? Bapak bantu aku, itu menyukakan Dia, iman itu menyukakan Dia. Waktu kita berpaling sama Dia dan kita tidak mau tunduk kepada perasaan kita, ya kan, kepentingan orang, kehormatan orang, penolakan orang, kelakuan orang, kita menolak untuk dikontrol, ya kan, dari apa yang kelihatan. Juga dari kelakuan orang. Kenapa orang itu begini? Enggak, saya itu ada di bawah Kristus. Saya itu tunduk kepada Tuhan aja, kepada firman-Nya aja. Karena disitulah kita buka pintu bagi kasih karunia-Nya untuk mengalir. Karena Allah mau kita ditinggikan. Karena Yesus sudah ditinggikan di atas segala bangsa. Dia mau realita itu yang lebih nyata dari realita jasmani. Itu dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara, bahwa kita harusnya sudah dijadikan kepala dan bukan ekor. Kita jangan ngekor terus iblis. Iblis bikin apa? Terus baru kita doa sungguh-sungguh. Nanti tunggu lagi, nyantai lagi. Oh, keadaan di luar lagi oke. Saya santai-santai aja. Kan katanya kasih karunia gak usah jeripayah, itu menyalahgunakan. Itu tidak begitu. Kita sekarang, kenapa saya giat, kenapa saya berjeripayah, tapi saya tidak melakukannya supaya saya dapat, saya tidak melakukannya supaya Tuhan kasih, supaya saya dilayakkan. Saya giat karena saya tahu ada sesuatu, ada hal-hal yang lebih yang Tuhan sudah siapkan, dan saya tidak mau menjadikan kasih karunia-Nya Dia sia-sia. Jadi sekarang kita berupaya masuk ke dalam perhentiannya, bukan supaya Tuhan kasih, tapi karena Dia sudah kasih, Dia sudah siapkan hal-hal yang luar biasa. Karena Allah tidak pernah bikin rencana yang kecil buat anak-anaknya. Dia Allah yang besar. Dia memiliki hati yang besar. Makanya waktu saya merasa tidak berdaya, Tuhan bagaimana nih, banyak yang mesti diselamatkan. Dia selalu punya cara. Gimana ini? Saya tinggal di kota besar, tidak ada saudara, begini dan gitu. Banyak yang mustahil. Tapi waktu masuk kerajaan Allah, apa yang tidak mungkin jadi mungkin.
Amin, saudara. Sampai sekarang saya terus heran dengan karyanya dia. Apakah orang-orang itu buta? Mereka nggak bisa baca ya ijazah saya. Saya kan bukan tenaga ahli. Kok bisa ya? Karena terakhir itu mereka perketat peraturan. Harus ada keahlian, harus ada gaji minimal. Karena sebelumnya gaji saya belum sampai segitu. Tapi waktu itu udah ada syarat. Harus ada ini gaji. Tapi kok tetap bisa dapat, bisa kerja. Karena saya tidak hidup di bawah sistem dunia. Ya kan, tidak membatasi bapak saya. Ya kan, dengan nanti susah. Oh ini peraturannya gini, tidak. Yang penting bapakku mau apa. Amin, saudara. Itu jadi rupanya tanpa saya sadarin, karena percaya kepada kasih bapak. Ya kan, seperti anak sulung. Anak sulung dia tidak menikmatin walaupun bapaknya bilang, anakku engkau selalu sama aku, dia tinggal sama bapaknya. Ini bicara mengenai orang Kristen, sudah kenal Tuhan, sudah dalam kerajaan Allah, tapi tidak mengerti, tidak, kurang percaya. Ya kan, tidak meneguhkan diri lagi dalam kasih Bapa. Dengan lebih mengerti Yesus bikin apa, lebih fokus kepada berbuat benar atau salah. Yang benarnya harus begini, pelayanan begini, seperti anak sulung itu. Aku sudah melayani bertahun-tahun loh, aku nggak pernah melanggar loh. Nah itu jadi jati diri. Nah kita yang seperti, mungkin kita seperti anak bungsu dulu ya, udah salah, udah sempet nyicipin makanan babi dunia, ya kan. Makanya kalau saya dengar lagu itu yang apa nih, itu sia-sia ya, itu sia-sia, aduh saya bisa keluar air mata lagi. Saya bersyukur sekali kita selamat. Kita seperti anak bungsu, kita udah dipeluk sama dia. Waktu dia kasih Yesus, kita tuh dipeluk sama dia. Dan dia mau kita ingat terus. Dia mau kita ke dia lagi. Untuk mengizinkan dia memeluk kita lagi. Dan dia peluk kita lewat Yesus. Lewat apa yang Yesus sudah perbuat buat kita. Karena itu adalah harga yang Bapak kita sudah bayar untuk kita, saudara. Ya kan, anak bungsu dia peluk. Walaupun masih bau babi. Walaupun waktu itu saya masih merokok loh. Saya gak langsung berhenti rokok. Waktu saya dapat kerjaan itu saya masih merokok loh. Amin, saudara. Saya masih dengar lagu dunia, kadang-kadang ke disco lagi. Disco saya suka karena bisa all you can eat, bisa makan terus, bisa makan snack. Tapi saya nggak ke disco, nggak terlalu sering juga sih. Tapi itu semua sudah lewat sih. Nggak macem-macem juga ya, cuman senang karena itu aja ya. Tapi saya masih bau babi. Tapi waktu anak sulung itu balik, bapaknya nggak bilang, kemana aja nih, bau lagi, mandi dulu. Makanya dia nggak begitu, masih jauh, masih bau babi, masih mungkin berhari-hari nggak mandi, compang-camping, dia sudah peluk. Wow, sudah saya mengalami kemurahan dia. Amin, sudah, saya tidak dipermalukan. Makanya saya tidak percaya kalau orang bilang, saya nggak bisa ke gereja, saya tidak ada baju. Aduh, kasihan, tidak mengerti. Saya nggak bisa karena ya sayang, saudara. Kalau kita ya kan, terus bukan hanya dipeluk, langsung, ya kan? Dia bapaknya itu nggak, kamu begini dan gitu, tidak. Dia nggak izinkan anaknya belum selesai ngomong, ya kan? Dia langsung potong karena anaknya pengen diperlakukan sebagai hamba. Udah, aku nggak layak jadi anakmu, jadikan aku hamba aja. Nah itu ada lagu-lagu seperti itu. Nggak pernah dibilang suruh hati seorang, kalau kita melayani nggak usah nyanyi lagu itu juga, kita pastilah nggak perhatikan. Kenapa kita mau rela meninggalkan Amerika, Jepang, ke Manado yang 25 tahun yang lalu yang begitu, maaf ya, terbelakang sekali, ya kan, tidak ada mall, ya kan, cuman yang paling top itu supermarket, ya kan, cuma 1-2, ya kan. Suami saya orang Amerika, dia mau makan juga susah, mau cari makanan yang barat, ya belum ada McDonald, ya kan, apa hotel-hotelnya juga tidak baik, taksinya reyot. Kenapa? Karena kasihnya, saudara. Amin, saudara. Itu buahnya. Nggak pernah nyanyi lagu-lagu kayak gitu, Tuhan jadikan aku hamba, nggak pernah. Tapi kenapa mau rela melepaskan itu? Kita jangan punya mentalitas hamba di hadapan Allah. Kalau Kristus kita hamba, Kristus hamba benar. Tapi kita buang ini mentalitas hamba. Nggak usah membesar-besarkan perbuatan kita. Saya nih hamba, nggak usah disebut-sebut lah.
Makanya saya tidak suka kalau ini mobil khusus buat pelayanan gini-gini, saya nggak suka. Nggak usah perhitungan. Ya ini pelayanan untuk kita hidup kita pakai uang kita buat pelayanan. Ya kan nggak ada saat ya kalau pelayanan harus ada khusus buat alat, ya kita pakai buat alat. Ini loh buktinya. Ya kan ada tanggung jawab, benar. Ada kalau memang khusus buat itu. Tapi jangan terus kita agamawi itu. Maaf ya, saya belok sedikit, jangan, sudah. Jadi maksud saya, tidak perlu meninggikan jerih payah kita, pengorbanan kita, atau meninggikan perbuatan orang. Saya udah tahu level orang itu, kalau orang itu terlalu meninggikan orang, masih bayi Kristen. Kalau kita udah tahu segala sesuatu itu karena Yesus, ya kan, kalau kita bisa, orang itu bisa luar biasa itu karena Yesus. Kalau tidak, itu semua sia-sia. Itulah artinya kita melayani dia dengan kasih karunia yang berkenan. Karena kita sadar dasarnya itu semua karena hati Bapa kita, dia mengasihi kita, dan harga yang dia sudah bayar. Dia menyetop anak sulung ini. Waktu dia bilang, Bapak, aku gak layak jadi anakmu, udahlah aku jadi pegawaimu, karena pegawaimu aja gak kekurangan. Nah itu kan, tapi bapaknya langsung potong. Kenapa? Karena Bapak kita gak mau kita hubungan pribadi sama dia dengan mentalitas hamba, melas-melas seperti pengemis. Dia gak mau. Dia udah peluk kita. Kenapa begitu? Karena itulah agamawi begitu. Ya kan? Nggak usah minta-minta, itu kedagingan. Ya kalau apa mau menikah lagi? Ada orang, boleh nggak saya menikah lagi? Sepertinya takut sekali. Karena agamawi. Ya kalau kamu mau menikah lagi, ya tidak apa-apa. Emang kenapa? Seperti orang belum menikah ini, aduh boleh nggak ya kalau saya minta suami? Ya, saya bilang, siapa bilang tidak boleh? Amin, saudara. Nah, itu kenapa gitu? Karena udah sudah dicekokin, dikasih makan. Kamu tuh cuma hamba. Kamu harus melayani. Jadi sudah dimerdekakan, sudah diboyong ke dalam kerajaan putranya, dijadikan hamba lagi. Ya kan? Terus kalau orang-orang mau minta dilayanin terus, kalau enggak marah, kalau enggak pakai uang untuk kontrol hamba Tuhan. Saya bilang itu bikin hamba Tuhan jadi hamba orang. Saya bilang hati-hati loh. Amin, saudara. Hati-hati, kita nih bukan, kita hamba Tuhan tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh harus mau belajar, harus mau bertumbuh. Termasuk saya juga. Kita harus mau terus rela bertumbuh loh. Jadi bapaknya tidak kasih izin. Kenapa? Karena kita diciptakan seperti dia. Dia ciptakan kita untuk jadi keluarga. Kalau dia mau pelayan, kita nggak usah minta dia bisa bikin lagi lebih banyak malaikat. Kita nggak usah minta dia. Kita nggak usah ngerubah diri kita. Dia lebih tahu apa yang dia lakukan. Amin. Jadi dia potong, bapaknya potong. Terus langsung apa? Bukan, kamu harus begini dan gitu ya. Kamu begini. Tidak loh ya. Dia suruh pelayannya. Itu hambanya yang dia utus. Pelayan, ya kan, ambilkan, ya kan, apakah itu cincin, baju, ya kan, baju, jubah, cincin, ya kan, kaki berkasutkan. Makanya kita, kalau kita mau mengalami terobosan, ya kan, keuangan, kita harus tahu kuasa memperoleh kekayaan itu untuk meneguhkan perjanjiannya. Benih untuk roti, benih untuk penabur dan roti. Bukan untuk agenda kita sendiri. Kalau kita tidak tahu prioritas ini, ya kan, memperoleh kekayaan pakai talenta hanya untuk orang pikir apa, keluarga atau apa, itu akan ada masalah. Karena itu sistem kerajaan itu gitu. Kita dikasih kuasa memperoleh kekayaan untuk meneguhkan perjanjian dia. Kita harus tahu perjanjian dia apa. Kalau kita tidak mengerti, belajar tanya, Tuhan, maksudmu tuh apa ya? Ulangan 8 ayat 18. Maksudmu tuh apa? Benih buat penabur roti, maksudmu tuh apa? Bukan mata saya. Tuhan mau kita lihat Yesus dan firman-Nya untuk kita terus-menerus mengerti. Karena sistem kerajaan Allah ialah seperti orang menabur benih. Kita harus tahu bagaimana beroperasi sehingga tidak berat. Kita nggak bergantung dari tangan kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kita tidak akan pernah mampu. Nanti ada orang-orang kemudian kalau mereka kaya, terus keluarganya
Bagaimana? Ada orang-orang yang sangat kaya tapi waktu udah mau meninggal dia benci hidup dia. Nggak ada orang yang mau temenin dia, keluarga dia tidak peduli. Ada itu. Saya kenal ada orang di Bandung setia. Sudah tua, ya bukan saya tidak kan saya tahu dari orang. Kasihan anaknya tidak ada yang mau pedulikan dia. Kaya sekali. Kenapa begitu? Karena kejar uang. Itu makanya kita rubah ini. Kemakmuran itu bukan soal hidup. Tuhan Yesus bilang hidup orang itu bukan dari berapa banyak yang dia punya secara materi. Itu sudah ada di perjanjian kita. Di dalam kerajaan Allah itu ada kelimpahan. Kita berjalan di atas emas. Kita adalah kepala dan bukan ekor. Makanya sebetulnya bapaknya bilang, pelayan, berarti hamba-hambanya, pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar. Percaya kepada kasih Bapa. Tuhan melindungi saya dari yang sesat. Kenapa? Dia Bapak saya. Ya kan, dia Bapak saya, jadi dia bawa dalam hidup saya. Ya kan, pengajaran-pengajaran yang sangat memerdekakan. Kenapa dilindungin? Percaya kasih Bapak. Karena Bapak yang bilang, pelayan, ambilkan. Itu bicara mengenai pengajaran. Ya kan, jubah, jati diri. Sebelum ada lembu tambun, sebelum ada terobosan yang luar biasa, kemakmuran yang luar biasa, sebelum ada lembu tambun, ya kan, jubah dulu, jati diri, ya kan, kemudian cincin, otoritas. Kita harus tahu keadilannya Allah. Otoritas, kalau enggak iblis akan bodohin kita terus dan dia akan bilang itu Tuhan dan itu bukan Tuhan. Amin, saudara. Dan haleluya, kenapa waktu saya jatuh saya nggak bisa tidur semalaman, saya sakit, tapi saya paksakan tidak. Saya ada youth, saya sengaja, saya harus naik ke lantai 3, itu perih, saya kasih obat, kenapa? Saya mau tahu. Maksudnya gini, saya mau mereka tahu. Ini bukan Tuhan ya, karena terlalu banyak orang segitu gampang bilang, apa-apa yang tidak baik, ini Tuhan. Tuhan izinkan, saya bilang, ini bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau, dia sudah bicara, saya yang tidak dengar. Amin, saudara. Saya tidak mau cengeng. Saya tidak mau cengeng, karena saya tahu Tuhan saya. Saya tahu hatinya dia. Saya tidak mau, ya kan, untuk supaya saya kan hamba Tuhan nggak enak gini-gini. Terus udah nggak usah datang gini. Tidak, biar tidak ada salahnya kalau kita bilang kita salah. Kita diampunin, kita tidak dihukum. Kita tidak usah tutupin diri kita. Kita semua bisa bertumbuh kok. Kalau kita udah salah, kita ngaku aja salah. Tidak ada penghukuman, kita bisa bertumbuh. Tidak ada yang perlu kita sesali dalam hidup ini. Kita simpan ada kebaikan kok. Amin, saudara. Makanya saya jadi saksi buat mereka. Ini bukan Tuhan, supaya mereka teguh di dalam kasihnya Tuhan. Buat Tuhan, Bapak kita itu selalu baik. Jadi Bapaknya menyuruh hamba-hambanya, ya kan, hamba-hamba utusannya. Makanya kita harus mau rendah hati, mau dipimpin sama dia. Tuhan, tuntun saya ke gereja yang kecil, ya kan. Waktu itu kenapa? Dia sedang memulihkan jiwa saya. Saya lagi dilatih waktu saya lahir baru. Akhirnya setelah nggak lama setelah itu saya dipimpin, karena saya baca firman, saya tahu ini di gereja ini banyak yang tidak benar, tidak sesuai firman, ya kan. Dan sekali waktu mereka menegur saya, karena saya percaya yang benar sebetulnya dari firman, mereka lebih suka tradisi. Jadi Tuhan pimpin saya keluar. Kenapa? Karena baca sendiri firman, bukan cuma ikut-ikutan. Saya nggak apa-apa langsung ke pendetanya loh. Saya jadikan firman sebagai patokan. Makanya saya bilang baca sendiri ayatnya ya. Jangan cuma ini, lihat sendiri ayatnya, ada Roh Kudus. Dan haleluya, kalau kita tahu yang benar, kita percaya kasih dia, kita tidak cari kehormatan manusia. Kita akan dilindungi dari yang palsu. Kita akan dilindungi dari tipuan, campuran yang gak benar. Bapak kita mengasihi kita. Jadi Bapak kita langsung, kenapa jati diri? Kenapa cari dulu kerajaan Allah? Karena baru semuanya ditambahkan. Karena kita bisa nambahin diri kita pakai diri kita, saudara. Makanya itu talenta Tuhan itu tanpa pertobatan. Kalau orang tuh rajin siang malam dapat, saudara. Bisa, kalau cuma berkat materi aja bisa, saudara. Tapi nanti sekali waktu, karena tidak pakai jati diri, disitulah tidak akan ada damai. Kadang iya, kadang tidak. Jadi kayak roller coaster. Terus apa yang sudah sampai taraf tertentu, hilang lagi, saudara. Kenapa? Yang teguh itu cuma batu karang, itu cuma Yesus. Itu sebabnya cari dulu kerajaan Allah. Ya kan, akan ada lembu tambun, akan ada hal yang luar biasa lebih lagi, di mana kita tuh udah punya lebih dari cukup.
ya kan, mungkin ada miliaran, ya kan, tapi jadi kita jadi orang tuh tidak dipimpin sama karena ada uangnya atau tidak ada uangnya. Kita dipimpin sama dia, biarpun sudah ada miliaran, wah ada rumah yang bagus, ada pasangan hidup, ada keluarga, kita terus tidak seenaknya. Bikin rencana sendiri, bikin begini, kita tidak akan jadi orang seperti itu loh. Kenapa? Kalau kita pakai jati diri kita. Karena Yesus juga tidak begitu. Abraham tidak begitu. Makanya izinkan firman-Nya, ya kan, menjadikan jiwa kita makmur. Jiwa yang makmur adalah jiwa yang diteguhkan atas jati diri kita, sehingga kita tidak lagi dikuasain dengan mamon, dengan keberhasilan. Kita tidak akan membiarkan pakai itu sebagai aja. Kita tidak ditipu sama ilah dunia, karena itu adalah apa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Asal kalau kamu dia kasih lihat tuh kemuliaan dunia, kamu bisa jadi terkenal luar biasa, orang selalu wow gitu kan, kamu bisa apa aja deh, mau yang makanan terenak setiap hari bisa, tinggal di rumah yang termewah, ya kan, kapal pesiar, pesawat pribadi, pelayan tinggal, kamu mau apa? Semarak di mana aja, wow, orang, wah hebat. Asal kamu menyembah aku. Iblis tawarkan itu. Dia bilang ini, aku bisa kasih ini semua, kemuliaan dunia ini, kepada siapa aja aku mau. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena yang kasih bukan Tuhan. Allah itu melempar iblis. Karena dari surga dia sudah jatuh. Siapa yang kasih iblis? Adam, saudara. Kemuliaan dunia itu harusnya buat Adam. Untuk kita dimuliakan. Lebih dari cukup kita berkarya. Kita nggak hidup hanya untuk cari nafkah. Untuk memenuhi. Apalagi sudah mikir pensiun. Belum mati udah mikir nanti dibeliin peti mati lah. Udah pikir mau berhenti. Wah, kasihan saudara. Itu sistem dunia ini. Ya kan, kita tidak lagi di bawah sistem itu. Kemuliaan itu harusnya untuk manusia. Tuhan tidak ciptakan dunia ini dengan skala yang luar biasa itu untuk iblis, untuk dipakai untuk menghancurkan. Tidak, dia ciptakan ini semuanya tuh baik yang dia ciptakan. Kan dia bilang kan, Alkitab bilang kan, kalau waktu Tuhan ciptakan ini dia bilang itu baik adanya. Karena di dalam kerajaan Allah itu tidak berkat dan kutuk, tidak ada berkat dan kutuk dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tuh cuma ada yang baik dan baik dan baik dan baik. Amin, saudara. Haleluya. Itu yang Allah inginkan waktu Adam dikasih pilihan. Ya kan? Adam dikasih pilihan. Dia berharap Adam tuh pilih makan dari pohon kehidupan. Kalau dia makan dari pohon kehidupan, itu dia nggak akan pernah lagi terhilang manusia, terus akan selalu begitu. Baik aja, nggak ada yang jelek, saudara. Tapi puji Tuhan, Allah kasihnya lebih besar ya. Jadi prioritasnya, ya kan, cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Itu terjemahan yang benar tuh, kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah ialah anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan oleh Roh Kudus. Kalau kita mengaktifkan anugerah kebenaran kita dengan kita bertekun, ya kan, daging kita tuh suka nggak sabaran. Kita mau jadi miliuner kalau bisa besok, kalau perlu 5 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu. Cari dulu ya, supaya semuanya ditambahkan, semuanya ditambahkan, bukan kamu yang nambahin. Kenapa diperingatin? Karena kita bisa nambahin pakai kita sendiri. Kita kembangin aja talenta kita. Itu yang jadi fokus. Ya kan, kerajinan itu akan ada buah loh. Di Amsal dibilangin, orang yang rajin itu akan ada susah. Orang yang malas suka main akan susah, miskin. Tapi kalau kita rajinnya itu bukan rajin cari kerajaan Allah dulu. Rajinnya cuma talenta kita. Bukan kerajaan Allah. Kita tidak mementingkan pengenalan kita akan Dia. Kita sudah tunduk lagi menyembah ilah dunia ini. Dia punya akses. Dia punya akses untuk curi yang lebih berharga dalam hidup kita. Sayang saudara, ada yang lebih berharga daripada bunga rumput, daripada kesenangan yang sementara. Kita bisa pakai kekuatan kita, ya kan? Tapi saudara, izinkanlah Bapak kita, ya kan, mengasihin kasihnya lebih lagi. Mengizinkan Dia. Dengan kita percaya kita sudah sama Dia.
Engkau selalu sama aku Bapa, bantu aku, izinkan dia, ya kan, pakaikan kita jubahnya, dan pakai itu yang terus dipakai, ya kan, terus juga izinkan dia pakaikan cincin, ya kan, terus mau dengar lagi mengenai jati diri kita, kita menghayatin, kita pakai, saya ada ayat-ayat yang saya sudah hafal, saya tulis lagi, saya duduk, saya tahu kadang-kadang pikiran saya itu saya udah hafal, saya enggak, karena ini bukan soal hafal, ini bukan saya sudah tahu, enggak, saya perlu, jiwa saya perlu diteguhkan sehingga saya akan dilindungi dari ketakutan, dari perbudakan, karena ada ilah dunia ini yang akan menawarkan saya yang palsu, yang tidak benar, dikasih sesuatu yang ada racunnya yang akan menyakiti saya. Karena kemakmuran orang bebal akan menghancurkan orang itu. Kita bukan orang bebal, tapi orang bebal. Kebebalan itu adalah pikiran yang tidak mau tunduk kepada sistem kerajaannya. Pikiran yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, ya kan? Yang lebih memilih apa yang kelihatan, keluarga, kepentingan saya. Tapi gimana apa yang ini, selalu ada alasan gitu. Itu kebebalan. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah hikmat kita, kita dikasihin. Amin, saudara. Tidak ada penghukuman. Diizinkan firman-Nya itu mengusir kebebalan di dalam jiwa kita. Kemiskinan, ketakutan. Ya toh? Kalau bukan saya siapa lagi? Ya kan, di dunia ini, ya kan, memang firman ngomong gini, pendeta tidak mengerti. Nah itu semua. Ya kan? Saudara, puji Tuhan, Allah menyertai kita. Kita sudah sama dia. Jadi biarlah kita bertekun. Akan ada waktu menabur, tapi akan ada waktu menuai. Di dalam proses kita, ya kan, seperti saya juga waktu itu kan sudah masuk dalam sistem kerajaan Allah. Ya kan, waktu itu saya sempat kan, aduh kalau orang itu, wah dia pintar ngomong, dia gitu, saya nggak terlalu pintar bergaul, ya gini dan gitu, aduh gimana. Ada pikiran seperti itu karena lagi bertumbuh. Tapi terus berhubungan sama Tuhan, sama Bapa. Terus percaya di dalam kelemahan kita kuat. Dan ingat saudara, waktu saudara dalam situasi yang sulit, apakah uangmu sedikit? Ya kan? Seolah-olah saudara punya banyak kebutuhan. Tapi saudara rela menabur. Ya kan? Saudara rela, ya kan, menabur hidupmu. Ya, menabur dirimu. Saya mau ikut, oke Bapak, engkau mau apa? Saudara lagi menabur itu. Ya kan, saudara akan ada waktu menuai. Itu yang saya alami. Lagi banyak kebutuhan, banyak perang dalam diri saya, banyak yang negatif. Masih kurang ini, kurang itu. Pasangan hidup juga belum, udah umur waktunya menikah. Orang lain udah pada menikah, udah saya belum. Pengen tapi takut, ya kan? Ya kan, urusan sama penyakit lagi dan sebagainya. Tapi malah Tuhan tuntun saya ke satu pelayanan di mana saya suruh doa, disuruh menabur. Di saat sendirinya butuh, malah disuruh menabur. Saudara, benih terbesar yang bisa saudara tabur untuk saudara bisa mengalami seperti Abraham adalah hidup saudara. Yesus bilang, kalau benih gandum ini tidak mati, dia nggak akan berbuah banyak. Tapi kalau dia mati, dia akan berbuah banyak. Yesus sudah menabur dirinya untuk saudara. Terima lebih lagi kasih karunia. Terima tuaian dia. Tuaian dia yaitu apa? Janji-janji. Karena sebagai warisan kita. Itu warisan dia untuk kita. Kita rela, ya kan, menuai hidup kita dengan kita lebih fokus Yesus mau apa. Ya kan? Jadi menabur menuai, kita di bawah sistem itu. Ya kan? Sehingga waktu itu Tuhan nggak tahu. Saya itu punya masa orang fokus aja susah, malah disuruh berdoa, mimpin doa lagi. Akhirnya jadi pemimpin doa. Tapi lama-lama pikiran itu mulai bisa lebih tenang. Ya kan? Saya disuruh berdoa bertahun-tahun, ya kan? Nggak pernah selama bertahun-tahun tuh gereja kasih saya uang, nggak pernah. Saya kerja kan, saya bukan pendeta, saya kerja. Ya kan, nggak pernah gereja siapin saya makan, tidak pernah. Mau minum aja harus beli di mesin kan, di mesin itu makan, masukin uang, beli sendiri, semua bayar sendiri, ongkos nggak pernah dikasih. Kenapa? Karena Bapak, saya percaya Bapak saya mengasihi saya.
Tuhan itu nyata. Kalau dia tidak mati buat saya, kalau dia tidak selamatkan saya, dia nyata. Saya tidak punya ambisi pribadi. Kalau saudara punya keinginan yang lebih besar dari diri saudara, saya pengen gitu, lebih baik serahkan sama Tuhan aja, supaya saudara nanti kalau tidak, saudara tidak akan pernah stabil. Bertahun-tahun ikut Tuhan tidak pernah stabil. Kenapa firman-Nya tidak pernah bertumbuh maksimal? Karena banyak keinginan lain, keinginan yang timbul dari mata, dari telinga, dari yang dirasa. Ya kan, kalau kita terlalu memperhatikan angin dan awan, saya bisa kok, saya punya kemampuan ini, saya bisa ini dan itu. Jadi masih ada pertimbangan itu. Tidak akan menabur dan tidak akan menuai. Angin, tapi gimana keadaannya? Tuhan kan tahu, saya butuh ini, tapi Tuhan tahu, kenapa malah saya disuruh menabur? Untuk saya menuai. Ya kan, terus menerus malahan ditambah lagi, ya kan, menabur lebih lagi 20%, udah gitu menabur untuk murid-murid di Rema. Saya tidak tahu bahwa Tuhan akan kirim saya ke Rema. Kenapa saya bisa menabur ke murid Rema? Tidak pernah pikir saya bisa ke Rema, karena secara manusia, ya kan, masih ada pikiran, mana mungkin, karena untuk ke sana perlu, kalau 2 tahun 20.000 US, belum lagi tiketnya, tempat tinggal gimana, ya kan. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Menabur deh, saya disuruh menabur. Tiap bulan saya menabur, berapa lama itu, untuk muridnya Rema. Ya kan, tapi nggak pernah pikiran saya sendiri ke Rema, karena di dalam pikiran saya mustahil. Udah, kita tidak usah terlalu banyak mikir. Nanti mencekik firman. Nanti terlalu, maksudnya, maaf, bukan banyak mikir. Kita harus ada saat kita mikir dari firman-Nya, ya kan. Cuman maksudnya banyak khawatir, ya kan. Tapi puji Tuhan, ya kan, terus aja bertekun, menikmati hubungan walaupun tidak selalu mudah. Mengalami ini yang enak, yang wah luar biasa juga ada. Saya juga diberkati dengan kita bersekutu, kita sering rame-rame ke taman mana, bawa gitar, kita nyanyi, wah enak sekali sudah persekutuan kita, ya kan. Tapi ada waktu menabur, ada waktu menuai. Nah kalau sudah ini saya udah mau selesai, tapi setelah 9,5 tahun. Nah ini, saya tidak mengerti sistem ini. Saya tidak tahu, tanpa saya sadarin kalau kita bergaul sama dia, dia akan selalu pimpin kita untuk menabur. Karena dia juga Allah yang begitu. Dia penabur terbesar Bapak kita. Saya tidak tahu kalau saya itu menabur, saya tidak sadar. Saya hanya ikut dia aja. Kalau kita ikut dia, kita tanpa sadar, pasti. Kalau kita ikut dia sepenuhnya loh ya. Tidak terlalu banyak kekhawatiran hidup, keinginan lain. Kita ikut dia, kita pasti menabur. Kalau kita lagi fokus sama Yesus, ya kan, pasti ada yang kita tabur. Nah iblis mau saudara fokus sama yang kelihatan, mono, dia bohong. Jadi udah 9,5 tahun, nah ini, oke. Nah saya lihat kan iblis kan, waduh belum ada pasangan hidup, ya kan, tidak ada tabungan, mau kemana? Ya udahlah, pulang aja ke Indonesia. Ngapain saya di sini? Saya tidak mau menikah dengan orang yang bukan Kristen, pergaulannya sempit. Ya, walaupun 85% pria, saya tidak mau gini itu, ya kan. Tapi setelah itu, nah ini kasih karunia-Nya. Di sini kuat sekali. Doa puasa, ketemu sama aku. Nah, ya saya ikutin. Waktu saya doa puasa, ya. Nah ini kan menabur hidup saya lagi. Jadi kita udah menabur lagi. Sudah menabur, ikut apa yang dia mau. Jadi waktu saya doa puasa, Tuhan bekerja, dia bekerja dalam saya menabur lagi. Tuhan mau apa? Waktu saya bilang Tuhan mau apa? Saya lagi menabur hidup saya lagi. Saya memberikan keinginan saya yang cuma terbatas. Kita tuh terbatas. Kita jangan pikir kita bisa, itu kecil, itu gak ada artinya, dan tidak ada nilai kekal. Jadi waktu saya bilang Tuhan mau apa? Roh Kudus, karena saya membuka diri, saya ikutin apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya tidak peduli orang pikir apa, karena waktu itu lagi musim retret, saya sebagai leader harusnya ikut, saya tidak mau ikut, karena saya lebih ikut apa yang di hati saya, daripada menyenangkan manusia. Buat saya itu nomor 2, manusia itu nomor 2, Tuhan itu nomor 1. Amin saudara. Jadi menabur lagi. Tuhan jangan sampai saya salah ya. Saya gini, saya mau ini Tuhan. Tapi Tuhan mau apa? Ya kan? Jangan sampai saya salah ya. Karena saya tahu kalau dia pimpin, ada kemurahan, ada penyediaan, ada dukungan. Tidak akan dipermalukan. Amin saudara. Jadi setelah saya itu baru dia bilang Rema. Rema itu seperti neon sampai sekarang.
Itu seperti baru kemarin terjadi. Itu seperti neon. Rema, rema, rema. Oke, saya cuma bilang oke. Saya nggak bilang, aduh ntar. Ya, saya cuma bilang oke karena itu nyata. Kenapa? Kenapa bisa nyata? Ya bergaul aja sama dia. Percaya, kasih dia. Jangan pergaulan kita tuh mentalitas seperti budak. Cuman waktu susah aja, waktu ada badai aja, waktu udah kejepit situasi. Jangan, waktu kita lagi diberkatin, kita duduk, kita memuji dia. Oh Bapak terima kasih. Maka dikatakan, waktu kamu sudah tinggal di rumah yang bagus, kamu sudah diberkati dengan itu, jangan lupa. Kadang-kadang orang lupa. Oh ini semua nih, karena pencapaian saya kan, walah, karena si Anu dan si Anu. Jangan. Waktu kita, manifest tuh Bapak, kalau bukan karena Engkau, terima kasih ya. Kadang saya tidur, terima kasih Bapak saya bisa tidur. Saya bisa tidur. Banyak orang, banyak yang miskin loh. Banyak yang lagi menderita, banyak yang di penjara. Saya enggak. Sudah gitu ada AC, terus saya bisa lihat pemandangan bagus. Saya bisa ini, saya ada anak, ada suami, saya begini, ya kan, saya ada pewahyuan. Waduh, banyak sekali nggak habis-habis. Jadi bukan hanya ingat Tuhan waktu lagi butuh. Jadikan gaya hidup, makanya saya bilang jadikan gaya hidup. Nanti waktu kita ada tantangan lebih gampang. Waktu kita ada waktunya, kenapa? Karena sudah jadi gaya hidup. Amin. Jadi waktu itu udah, jadi pikiran saya nggak mikir. Pokoknya singkat kata akhirnya jadi. Saya akhirnya pergi. Ya kan uangnya datang. Makanya apa-apa saya bilang, jangan fokus di awan, jadi uang. Harus, no, kita sudah ada lebih dari uang. Kita sudah diberikan seorang putra. Tapi ingat, karena bahasa Indonesia bilang lambang pemerintahan, bukan lambang pemerintahan. Kita bilang kita seorang putra sudah diberikan sama kita. Pemerintahan ada di bahunya dia. Bukan cuma lambang, pemerintahan. Dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kerajaannya nggak pernah digoncangkan. Itu sebabnya waktu COVID, kenapa saya tidak ikut digoncangkan oleh anugerah Tuhan. Saya berikan kemuliaan sama dia. Tidak digoncangkan, malahan saya jadi berkat. Kenapa? Karena dia cuma kasih, dia bekerja di dalam saya. Ya kan, saya berbahasa roh. Dia pimpin saya supaya saya minta firman ini. Waktu saya minta, dia pelihara saya sehingga saya tidak dipermalukan. Kerajaannya tidak bisa digoncangkan. Amin saudara. Sekarang akan lebih banyak goncangan. Tapi kalau saudara dan saya memilih untuk mau ya kan beroperasi dalam sistem kerajaannya, untuk kita mau mengizinkan Bapak kita memperlengkapi kita, kita menekuni baju jirah kita, ya kan jubah kita, jubah yang luar biasa, bukan hanya gaun keselamatan, tapi jubah. Amin saudara. Terus cincin, otoritas, kaki, tujuan hidup kita. Yaitu engkau mau apa? Saya mau ikut ambil bagian dalam menyebar. Saya mau ikut seperti engkau. Demikian engkau mengasihi saya. Saya mau kaki saya dituntun oleh engkau. Wow, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ikut ambil bagian. Bukan hanya Kristen tradisi. Yang penting ke gereja. Yang penting kasih perpuluhan. Oke, puji Tuhan, haleluya, tunggu nanti. Tidak. Sekarang waktunya untuk kita meningkat. Sekarang waktunya kita melihat diri kita di dalam kelimpahan kasih-Nya, kasih karunia-Nya. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita sudah di dalam kerajaan-Nya. Amin, saudara, saya berdoa ya. Mudah-mudahan ini, waduh, sudah 1 jam lebih. Tapi nggak apa-apa saudara ya. Tuhan Yesus juga nggak cuman, terus kasih tahu saya kalau udah 1 jam. Saudara penting ini. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Bapak firman-Mu sudah diberitakan. Mungkin agak panjang. Tapi bantu kami tidak usah mengeluh. Kami bisa berduduk berjam-jam di sekolah. Atau nonton sampai 2 jam, 3 jam. Untuk kami tidak punya mentalitas budak. Yang hanya sekedar mau memenuhin apa yang kami enggak. Tidak. Kami bersyukur kami sudah menjadi anak-Mu. Engkau adalah Aba, Bapa, pemelihara hidup kami. Terima kasih Aba. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang dahsyat, yang besar. Kami bersyukur untuk putra-Mu. Terima kasih. Terus tuntun kami terus Aba. Nyatakan diri-Mu lebih lagi. Berikan kami haus dan lapar akan anugerah kebenaran-Mu. Akan Engkau, akan kebenaran apa yang putra-Mu sudah lakukan. Dan biar kami boleh memandang kemuliaan-Mu dan kami boleh mengalami transformasi. Kami tidak melihat diri kami seperti ulat yang merayap-rayap, yang tidak berdaya, yang buruk, yang kurang ini dan kurang itu. Tapi kami boleh transformasi seperti kupu-kupu yang indah.
yang bisa terbang, yang tidak dibatasin oleh sumber daya keberadaan kami yang terbatas. Terima kasih Aba. Saya berdoa supaya siapapun yang mendengar ini, mau Engkau mengizinkan Engkau bekerja, sehingga kami mau ikut Engkau sepenuhnya, percaya pada kasih-Mu lebih lagi, mau hidup bagi Engkau. Haleluya, menabur yang terbaik seperti Abraham yang telah rela ikut Engkau sepenuhnya, karena kami sudah dijadikan keturunan Abraham. Terima kasih Aba. Di dalam nama Yesus saya berdoa supaya ini dilindungi, supaya ini disirami lebih lagi, dan kami percaya ada peningkatan. Dan saya berdoa untuk setiap di antara kami yang sekarang sudah waktunya untuk menuai, supaya Engkau menguatkan setiap batin yang mendengarkan ini, untuk tidak jemu, untuk tidak putus asa, untuk tidak cari jalan sendiri, tapi tetap percaya kepada kesetiaan-Mu. Dan untuk setiap yang menabur yang baik, terutama saat ini untuk saya, selama saya di Indonesia, yang sudah menabur pelayanan kami juga, saya berdoa supaya mereka, setiap dari mereka menuai yang terbaik, diberkati dengan berkat yang luar biasa. Berikan kerinduan hati mereka. Terima kasih ya, Mbak. Bukan saya tanya lagi, saya minta, saya percaya, saya sudah berdoa. Saya bersyukur Engkau berikan kerinduan hati mereka. Mereka tidak sama lagi. Mereka penuh dengan tertawa. Mereka seperti bermimpi. Karena mereka mengalami restorasi, tuaian yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, saya ikat segala kuasa roh jahat yang mengganggu, yang coba menghalangi, yang mau menipu mereka. Di dalam nama Yesus, saya ikat kuasa-Mu iblis, saya hancurkan kuasa-Mu atas mereka. Saya lepaskan malaikat surga untuk membantu mereka, menolong mereka, menerima tuaian yang harusnya mereka terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. Ya kan, sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau saudara belum bisa nangkap semuanya, dengar lagi pelan-pelan. God bless.